Di lereng Gunung Lawu, ada hutan lebat yang oleh warga disebut Alas Mbah Joyo. Tidak ada yang berani masuk setelah maghrib. Dulu, katanya, tempat itu adalah petilasan seorang empu sakti yang wafat tanpa jejak. Namun cerita ini bukan tentang empunya, tapi tentang suara gamelan yang hanya terdengar saat malam Jumat Kliwon. Suatu malam, 3 pemuda dari desa seberang, Raka, Doni, dan Wawan, nekat masuk hutan. Mereka mendengar kabar dari orang-orang bahwa ada jalan pintas melewati hutan itu yang bisa memangkas jarak ke pasar pagi. Wawan, si paling pemberani, tertawa, paling juga cuma cerita orang tua biar kita nggak main malam. Namun, saat mereka masuk sekitar 300 meter, hawa hutan mulai berubah. Udara jadi dingin. Embun malam turun lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gamelan pelan. Seperti tabuhan kenong, gong, dan saron, membentuk irama ladrang pelok. Suara itu mengalun indah. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Doni berbisik, "Bro, siapa yang main gamelan malam-malam di tengah hutan?" Tak ada rumah, tak ada orang. Hanya pepohonan dan kabut. Tapi suara gamelan makin jelas. Dan kini terdengar tawa pelan perempuan, lirih. Seperti menyambut. Tiba-tiba hutan terbuka. Di tengah gelapnya malam, mereka melihat pendopo tua, bercahaya temaram dari obor kecil. Di dalamnya ada orang-orang memakai pakaian adat Jawa kuno, menari dan memainkan gamelan. Raka terpaku, itu keraton? Tapi wajah para penari tidak jelas. Beberapa tanpa mata. Beberapa tersenyum lebar, terlalu lebar. Seorang wanita berkebaya merah darah menatap mereka. Lalu dengan suara yang datar dan dingin, dia berkata, "Kalian, tamu tak diundang." Pet. Semua lampu padam. Suara gamelan berubah jadi sumbang dan kacau, seperti gamelan rusak. Teriakan menggema. Ketiganya lari sekuat tenaga. Tapi tiap sudut hutan seolah berputar dan membawa mereka kembali ke pendopo. Wawan jatuh. Dan ditarik oleh sesuatu dari semak. Suaranya hilang. Doni pun diseret oleh tangan-tangan hitam dari tanah. Raka, sendirian, berdoa dan menjerit. Lalu, gelap. Ia bangun keesokan paginya, tepat di depan gerbang hutan. Tubuhnya penuh luka dan tanah. Tapi Wawan dan Doni tak pernah ditemukan. Kini Raka tinggal di rumah sunyi, tak pernah berbicara pada siapapun. Tapi kadang, malam Jumat Kliwon, ia duduk di beranda, mendengar irama gamelan dari kejauhan. Ia hanya berbisik, mereka masih menari. Dan belum selesai. Dan suara gamelan itu pun mengalun lagi.